Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai analisis modifikasi perilaku pada 3 contoh perilaku maladaptif. Nah, dalam presentasi ini kami akan menjelaskan beberapa topik, yakni apa itu perilaku, apa itu modifikasi perilaku, dan bagaimana penerapan atau implementasi modifikasi perilaku pada 3 contoh kasus dalam Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang yang kami ambil. Nah, saya akan membawakan materi pertama, yaitu perilaku. Secara umum, perilaku merupakan segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan oleh manusia setiap harinya. Secara teknis, perilaku adalah adanya aktivitas glandural, muskular, atau elektrikal seseorang. Termasuk perilaku atau tindakan-tindakan fisikal yang sederhana, seperti kita mengedipkan mata, kita menggerakkan jari kita melirik, dan lain sebagainya. Perilaku itu sendiri memiliki 2 kelompok besar, yaitu perilaku yang tampak atau dapat diobservasi, dan perilaku yang tidak tampak, tersembunyi, atau tidak dapat diobservasi. Nah, perilaku yang tampak di sini adalah perilaku yang dapat diamati oleh orang lain, misalnya bicara, berjalan, lari, melempar, dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku yang tidak dapat diamati oleh orang lain secara langsung, misalnya seperti kita berpikir maupun kita merasakan sesuatu. Nah, bagaimana cara kita melihat atau mengobservasi perilaku yang tidak tampak ini? Nah, untuk mengetahui perilaku yang tersembunyi ini, harus disimpulkan dari adanya respon-respon yang terbuka atau yang nampak. Sehingga perilaku juga dapat dikatakan sebagai semua aktivitas yang merupakan reaksi terhadap suatu lingkungan. Suatu perilaku juga dapat diamati, digambarkan, dicatat atau direkam, diukur oleh orang lain atau pelaku itu sendiri. Sehingga dapat kita simpulkan secara umum melalui pandangan behavioral, perilaku itu merupakan baik atau buruk yang hasilnya terlihat dari adanya suatu proses belajar. Perilaku maladaptif yang timbul itu merupakan hasil belajar yang keliru. Dan untuk mengubah perilaku maladaptif ini dapat diubah melalui proses belajar atau yang lebih dikenalnya modifikasi perilaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Andini. Baik, yang berikutnya yaitu modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai yang pertama, upaya, proses, atau tindakan untuk mengubah perilaku. Yang kedua, aplikasi prinsip-prinsip belajar yang teruji secara sistematis untuk mengubah perilaku tidak adaptif menjadi perilaku adaptif. Yang ketiga, penggunaan secara empiris teknik-teknik perubahan perilaku untuk memperbaiki perilaku melalui penguatan positif, penguatan negatif, dan hukuman. Dan yang keempat yaitu usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar pada manusia. Yang berikutnya yaitu ada teknik modifikasi perilaku. Dalam pandangan kaum behavioristik aliran klasik, modifikasi perilaku dapat diartikan sebagai penggunaan secara sistematik teknik conditioning pada manusia untuk menghasilkan perubahan frekuensi pada perilaku tertentu atau mengontrol lingkungan perilaku tersebut. Jika teknik conditioning diterapkan secara ketat dengan stimulus, respon dan akibat konsekuensi diharapkan terbentuk perilaku lahiriah yang diharapkan. Dalam pandangan aliran operan, modifikasi perilaku akan terbentuk ketika penguat atau penguku diberikan berupa reward atau punishment. Sedangkan dalam pandangan aliran behavior analis, modifikasi perilaku merupakan penerapan dari psikologi eksperimen seperti dalam laboratorium. Proses, emosi, problema, prosedur, semuanya diukur.
Pengubahan perilaku dilaksanakan dengan rancangan eksperimen yang dibuat dengan cermat. Dalam modifikasi perilaku, terdapat dua jenis perilaku yang dapat diubah dengan menggunakan teori belajar. Yang pertama, behavioral axis, merupakan perilaku yang berlebihan. Dalam modifikasi perilaku behavior axis ini, merupakan suatu perilaku yang ingin dikurangi frekuensi, durasi, dan intensitasnya. Misalnya, membangkang atau berbohong, mengeluarkan kata kotor, menyontek, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu behavioral deficit, merupakan perilaku yang kurang. Dalam modifikasi perilaku behavioral deficit ini, merupakan suatu perilaku yang ingin ditingkatkan frekuensi, durasi, atau intensitasnya. Misalnya, malas belajar, perilaku sopan santun pada orang yang lebih tua, menaati aturan, dan sebagainya. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mereview sebuah penelitian yang berjudul Self-Esteem dengan Perilaku Merokok Siswa, yang ditulis oleh Haryanto Kono, Abdike Raf, dan Marleni Pepanis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya gambaran tingkat hubungan antara self-esteem dengan perilaku merokok siswa di sekolah menengah kejuruan Negeri 2 Soe. Hasil dari penelitian ini menunjukkan self-esteem SMK Negeri 2 Soe termasuk dalam kategori sedang. Berdasarkan hasil penelitian, pada 70 orang siswa, ada 40 orang siswa berada pada kategori sedang, ada 2 orang siswa berada pada kategori rendah, dan ada 28 siswa berada pada kategori tinggi. Selanjutnya, modifikasi perilaku pada penelitian kali ini ada 2, yaitu yang pertama ada reinforcement dan ada modifikasi perilaku pada lingkungan. Yang pertama, reinforcement, yaitu penguatan, suatu perilaku merokok, khususnya pada remaja, bisa dimodifikasi dengan menggunakan penguatan melalui hukuman maupun penghargaan. Perilaku merokok merupakan suatu perilaku eksis atau perilaku negatif yang harus dikurangi. Dengan adanya hukuman, perilaku merokok bisa dikurangi secara perlahan-lahan. Pemberian hukuman ataupun penghargaan dapat mengurangi perilaku merokok anak karena hukuman dan penghargaan merupakan penguatan bagi stimulus sehingga dapat memberikan respon yang diharapkan, yaitu agar supaya anak atau remaja tidak merokok lagi. Yang berikut modifikasi perilaku dalam lingkungan, yaitu orang yang merokok, salah satunya yaitu dari lingkungannya atau pengaruh dari lingkungannya, terlebih dalam lingkungan sekolah. Dalam penelitian ini, kelompok remaja melakukan tindakan maladaptif atau merokok dikarenakan faktor lingkungan sekolah karena mereka merokok karena diajak oleh rekan sepergaulannya. Hal ini merupakan sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Hal yang harus dilakukan ialah dengan menghindari lingkungan yang dirasa tidak baik, yang memberikan dampak buruk bagi mereka, dan mencoba untuk keluar dari lingkungan yang memberi efek buruk bagi mereka. Hal lain yang harus dilakukan ialah dengan mencoba beralih pada lingkungan yang lebih baik, yang memberikan efek yang baik kepada mereka, seperti dengan belajar kelompok atau bergaul dengan komunitas-komunitas yang mereka sukai seperti hobi mereka. Yang berikut, dari keluarga sendiri juga dapat memberikan reinforcement berupa hukuman agar anak tersebut tidak lagi berada pada lingkungan yang buruk. Review selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jurnal kedua yang kami ambil adalah Self-Control with Social Media Addiction in Students of SMA Negeri 3 Kota Kupang oleh Dorothea Lydia Primabeo, M. Diana Carlota Lerik, dan R. Pacificus CH Wijaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan kecenderungan media sosial pada siswa SMA Negeri 3 Kupang. Hasil penelitian ini adalah
Hasil uji hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi Spearman diperoleh koefisien korelasi sebesar min 0,387 dengan taraf signifikan 0,00 dalam kurung P lebih besar dari 0,05. Ini berarti ada hubungan negatif yang signifikan antara kontrol diri dengan kecenderungan media sosial pada siswa SMA Negeri 3 Kota Kupang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi kecenderungan media sosial, maka semakin rendah kontrol diri pada siswa SMA Negeri 3 Kupang, begitu pula sebaliknya. Analisis modifikasi perilaku dengan reinforcement sosial dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kecenderungan internet, di mana individu menunjukkan dorongan untuk menggunakan media sosial secara berlebihan. Perilaku tersebut merupakan suatu perilaku eksis atau perilaku negatif yang harus dikurangi. Dengan adanya hukuman, perilaku kecenderungan media sosial bisa dikurangi secara perlahan-lahan. Hukuman dan penghargaan sendiri bisa diterapkan dalam keluarga. Orang tua mengambil peranan penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Dalam kasus di atas, anak memiliki kecenderungan untuk bermain sosial media secara berlebihan yang menyebabkan dampak negatif pada dirinya sendiri. Dengan adanya hukuman seperti membatasi jam bermain gadget dapat mengurangi perilaku kecenderungannya. Dan orang tua bisa juga memberikan anak suatu aktivitas yang menarik atau menyenangkan agar anak tidak bosan dan tidak terus memikirkan soal gadget. Baik, dilanjutkan oleh teman Nanda. Ya, sekarang saya akan menjelaskan review jurnal yang ketiga. Judulnya Perilaku Celebrity Worship pada Remaja Perempuan. Ditulis oleh Juliana Marlin Yebenu, Theodora Takalapeta, dan Justina Nabit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku celebrity worship yang dilakukan oleh remaja perempuan. Penelitian ini menunjukkan adanya dampak negatif dan positif dari perilaku celebrity worship bagi kehidupan remaja. Dimensi entertainment, sosial, dan intens personal dari perilaku celebrity worship merupakan dimensi yang terlihat pada ketiga subjek. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah perilaku celebrity worship dapat memberikan dampak positif seperti memperluas hubungan subjek penelitian, memperluas hubungan sosial subjek penelitian, sedangkan dampak negatifnya yang paling dirasakan oleh para subjek adalah terganggunya relasi sosial subjek dengan lingkungan terdekat seperti keluarga dan teman, serta kesulitan dalam mengatur waktu belajar. Analisis modifikasi perilaku. Nah, di sini dengan menggunakan penguatan, yaitu penghargaan dan hukuman. Celebrity worship sendiri dapat didefinisikan sebagai pemujaan terhadap sosok selebriti, di mana seseorang secara berlebihan terpikat dan terikat pada ketertarikan mereka dengan selebriti. Celebrity worship sendiri ini adalah suatu obsesi yang membentuk pola perilaku yang mana seseorang secara virtual terobsesi pada satu atau lebih selebriti. Dari hasil penelitian di atas yang tadi setelah saya jelaskan, itu menunjukkan bahwa celebrity worship berkaitan dengan beberapa karakter negatif dalam diri individu. Seperti yang sudah saya jelaskan, itu perilaku celebrity worship ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Sehingga perilaku celebrity worship ini merupakan perilaku eksis atau perilaku negatif yang harus dikurangi. Nah, untuk mengurangi perilaku tersebut, perlu melakukan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku yang bisa dilakukan yaitu dengan menerapkan hukuman dan penghargaan pada diri dan lingkungan sekitar. Dalam lingkungan keluarga, modifikasi perlu dilakukan dengan orang tua memberikan hukuman atau dengan orang tua memberikan pembatasan bagi anak-anaknya dalam penggunaan gadget atau mengakses internet. Karena
media sosial berperan besar dalam perilaku celebrity worship, sehingga perilaku celebrity worship bisa berkurang serta dampak negatif, yaitu relasi dengan keluarga dan kesulitan belajar, kesulitan dalam mengatur waktu belajar itu bisa diatur dengan sebaik mungkin dan bisa membaik. Nah, dalam lingkungan sosial sendiri, celebrity worship memberikan dampak positif, yaitu dapat memperluas hubungan sosial sehingga perilaku tersebut perlu diberikan penghargaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.